Selamat sore Smart People, selamat datang di acara live talk show kesehatan pada hari ini yang bertemakan All About COVID-19. Bersama saya Jessica Fania dan telah hadir narasumber di sebelah saya yang akan saya perkenalkan lebih lanjut. Selamat datang Dr. Lisma Fiani M. Biomed AAM selaku pembina Yayasan Hope, pengurus Perdaweri Sumatera Utara dan anggota IDI Deli Serdang. Selamat sore dokter. Hai sore Jessica. Sehat dokter? Sehat Jess. Baik, untuk selanjutnya saya akan menginformasikan ulang bahwa ini disiarkan langsung live Instagram, Facebook dan YouTube. Instagram Foundation_Hope, Facebook Hope Yayasan Hope, YouTube Hope Foundation. Bagi teman-teman semua yang dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom komentar dan kita akan berusaha yang terbaik untuk menjawab semuanya. Lalu mengapa kita buat live talk show mengenai COVID-19 ini? Jadi dokter, di sini karena kondisi atau jumlah pasien COVID-19 yang semakin meningkat dan tidak terkendali, lalu masih banyak lagi masyarakat yang belum paham secara detail mengenai COVID-19 ini. Lalu banyak beredar berita hoax di masyarakat yang membuat kondisi semakin kacau. Lalu masih banyak hal yang mengenai COVID-19 ini yang harus dijelaskan ke masyarakat dokter. Lalu selanjutnya saya akan memperkenalkan Yayasan Hope sendiri. Itu yayasan dengan nama lengkap Yayasan Harapan Oasis Peduli Empati adalah organisasi non-profit khusus di bidang kesehatan yang relawannya kebanyakan dari tenaga medis. Didirikan pada tahun 2012 dengan nama organisasi Hope Team, Helping Others People Expectation, yang artinya membantu harapan orang lain. Didirikan pada tahun tahun 2018 resmi menjadi Yayasan Hope. Fokus memberikan bantuan di bidang kesehatan dan penanganan penyebab dari masalah kesehatan yang terjadi. Lalu fokus utama Hope sendiri di wilayah Sumatera Utara, dan pada prakteknya kita sering membantu pasien-pasien dari berbagai wilayah termasuk beberapa kota besar dan daerah di Indonesia. Jadi untuk ingin mengetahui apa aja sih aktivitas Yayasan Hope, Yayasan Hope sendiri aktivitasnya mencakup seminar dan penyuluhan kesehatan, bakti sosial dan pengobatan gratis, menangani pasien dari keluarga yang kurang mampu, lalu memberikan solusi yang terbaik untuk orang yang minta tolong mengenai kesehatan, lalu penanganan penyebab dari masalah kesehatan sendiri, contohnya buat sumber air bersih untuk atasi masalah penyakit kulit yang diakibatkan tidak tersedianya air bersih. Lalu Yayasan Hope sendiri juga mempunyai kegiatan donor darah setiap minggunya, lalu pembagian kacamata secara gratis dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kesehatan. Di masa pandemi di akhir Maret 2020 sampai sekarang, Yayasan Hope sudah memberikan bantuan APD dengan nilai lebih dari 800 juta. Ini belum termasuk barang-barang APD titipan dari berbagai kelompok untuk disalurkan ke Yayasan Hope. Teman-teman semuanya bisa mengetahui lebih detail mengenai Yayasan Hope dari sosial media yang kita miliki, yaitu dari Facebook, YouTube, dan Instagram. Lalu sampai saat ini Yayasan Hope juga memantau pasien COVID di rumah sakit dan mengobati pasien COVID yang isolasi mandiri di rumah. Untuk lebih jelasnya kita akan memulai mendengarkan penjelasan dari Dr. Lisma. Dokter, apa saja yang perlu kita ketahui mengenai COVID-19 itu sendiri, dokter? Sebagai pengantar di awal ini, mungkin saya menjelaskan sedikit itu tentang pandemi yang telah kita alami semenjak Januari itu. Pertama kasusnya yang di Wuhan, lalu terjadi perpindahan, terus menjadi pandemi seluruh dunia. Itu benar-benar sampai hari ini bisa kita hitung udah setahun lamanya kita mengalami pandemi ini, tidak terkecuali semua kalangan di semua dunia, sampai saat ini kematian tertinggi di Amerika Serikat, yang kedua mungkin di Brazil itu. Lalu kita memang sampai saat ini, adakah negara yang mengklaim dirinya paling hebat, paling benar dalam mengatasi wabah di negara mereka masing-masing? Ternyata tidak ada. Sampai hari ini kita juga masih terus belajar. Terbukti dari vaksin yang telah dikembangkan sekarang ini. Kenapa?
tidak ada satupun yang diklaim itu dapat mengatasi pandemi ini. Kalaupun ia diklaim untuk dapat mengatasi pandemi ini, ketersediaannya bagaimana? Apakah memang vaksin adalah satu-satunya untuk mengakhiri pandemi ini? Itu juga tidak dapat kita pastikan, karena jika ketersediaan vaksin juga tidak ada untuk para penerima vaksin yang sudah mendapat vaksinasi tersebut, jika kita biarkan berlama-lama, semakin banyak terjadi mutasi terhadap infeksi terhadap yang belum mendapat vaksin ini. Jika terjadi mutasi strain baru itu, vaksin yang lama tentu saja sudah tidak bekerja lagi. Jadi sampai saat ini masih menjadi concern, masih menjadi pusat perhatian dari kita semua, sejauh apa, sebagus apa setiap negara dengan pemimpin negaranya itu dapat mengatasi dan mengatasi pandemi ini. Begitu, Jess. Jadi mungkin nanti kita fokus ke live untuk menjawab pertanyaan, karena setiap saya lihat itu dari setiap kasus yang masuk, baik melalui terhadap call center yayasan atau terhadap saya secara pribadi, itu rata-rata penanganannya berbeda. Sebagai contoh kasus, dalam satu rumah dengan sekian meter persegi itu, domisili misalnya 5 orang dengan 10 orang, untuk isolasi mandiri di rumah itu sudah saja pasti sudah berbeda. Dengan jumlah kamar tidur 2 kamar, dengan jumlah kamar tidur 4 sampai 5 kamar, penanganannya juga berbeda. Jadi tidak ada yang pintar untuk mengatasi ini. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi kita sendiri. Jadi memang anggota keluarga ada yang kena, nah itu siapa duluan yang kena. Karena dari pengamatan saya selama ini, siapa yang membawa virus tersebut masuk ke dalam rumah biasanya terakhir sembuhnya. Karena mungkin kenapa dia bisa kena? Karena viral loading, jumlah virus yang masuk ke dalam tubuh dia itu udah terlalu banyak. Begitu pulang rumah, dia spread ke anggota keluarganya, itu menderita sedikit-sedikit. Orang yang menderita komorbid penyakit, misalnya hipertensi, DM, faktor penuaan, atau ada autoimun dan sebagainya, biarpun dengan viral loading yang sedikit, tetapi dapat menimbulkan gejala yang lebih parah ketimbang dengan orang yang dengan kesehatan yang prima. Gitu, Jess. Baik dokter, sebelum kita melanjutkan ke sesi pertanyaan selanjutnya, dokter, kita akan memutar video. Ini pengalaman langsung dari dokter Debbie, kebetulan pasien dokter sendiri yang sempat positif COVID-19 dan jalani isolasi mandiri. Untuk selanjutnya videonya akan diputar. Halo semuanya, saya mantan penderita COVID. Saya gejalanya pertama saya rasa flu, seperti flu biasa, cuman badannya lebih jauh tidak enak, dan saya sudah makan obat selama beberapa hari tapi tidak ada perubahan. Jadi itu kan beda dengan flu yang biasa. Kalau flu biasa kan kita makan obat 3 hari oke. Ini kok 4 hari kemudian tetap tidak enak. Akhirnya saya konsultasi dengan dokter Liz. Dokter Liz menyarankan saya untuk di swab. Pertama saya mikir, kenapa harus di swab? Kan dokter Liz menyarankan udah kita cari jalan aman supaya semua cepat tertangani. Karena lagi COVID juga lagi banyak ya. Akhirnya oke lah kita PCR. Dan sekarang bagusnya memang bisa yang dipanggil ke rumah ya, PCR-nya, di PCR datang ke rumah, kita langsung di swab. Saya kebetulan suami, saya dengan seluruh anggota keluarga saya dan karyawan saya di swab. Kami 3 orang positif, tapi puji Tuhan karena dokter Liz menyarankan kami segera di swab, jadi gejala tidak begitu berat. Jadi saya ditangani oleh dokter Liz selama 2 minggu. Saya positif itu tanggal 30 Desember dan akhirnya kami dirawat di rumah isolasi mandiri dengan dukungan dokter Liz dan juga perawat yang setiap hari datang melakukan penyuntikan vitamin, obat-obat yang lain, dan memberikan semangat. Karena paling penting itu dalam kita COVID itu harus semangat. Karena semangat tinggi dengan pasti meningkatkan imun kita. Imun tinggi pasti si COVID-nya akan pergi. Jadi dukungan keluarga, terutama keluarga, teman-teman itu sangat membantu. Jadi bagi penderita COVID jangan patah semangat, pasti bisa sembuh. Yang penting semangat, dan terapi yang diberikan oleh dokter harus diikuti ya. Jadi akhirnya saya juga konsultasi dengan saudara saya, kebetulan dokter spesialis paru,
saya berkonsultasi dengan terapi yang Dr. Lis berikan kepada saya dan suami saya, dan beliau sangat mendukung terapi Dr. Lis. Jadi kami lanjutkan di tengah perjalanan proses COVID itu, Dr. Lis sangat banyak membantu dengan lab ke rumah, memeriksa darah lab kami. Jadi itu sangat-sangat membantu kami sekeluarga. Jadi cepat tertangani, kita juga hati lebih nyaman karena petugas lab datang sendiri ke rumah untuk memeriksa darah kita. Puji Tuhan, setelah perawatan yang begitu optimal, kami merasa sangat bagus dan nyaman dengan Dr. Lis dan perawat yang dikirim ke rumah. Puji Tuhan, 2 minggu kemudian kami swab negatif. Dan sampai sekarang kami masih melakukan perawatan imun booster ya, terapi infus vitamin supaya kita imunnya tetap naik. Jadi si COVID-nya tidak datang lagi. Jadi pesan-pesan ke masyarakat apa? Selalu patuhi 3M. Pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Dan saya dapat dari selama saya sakit, jangan pernah menyentuh muka kita, mulut, mata, dan hidung. Dan setiap apapun kita kegiatan, usahakan cuci tangan sesering mungkin dan jauhi dulu kerumunan masyarakat banyak. Itu yang paling penting. Jadi jaga diri, jaga keluarga kita, karena COVID ini betul-betul ada. Jadi saya sarankan, saya yang udah penderita COVID ini, kepada masyarakat juga janganlah menilai kami berbahaya, karena kami sudah sembuh. Jadi kalau pasien yang sudah negatif itu tidak akan menularkan lagi. Jadi stigmanya harus positif ya kepada menderita COVID seperti kami, karena kami pun kan kena virus gitu. Kami juga sudah sembuh dan negatif, kami juga sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Jadi kepada semua yang sekarang sedang menderita COVID, semangat, pasti sembuh, pasti sembuh. Oke, thank you. Ya dokter, semangat, pasti sembuh. Gimana tanggapan dokter atas video dari Dr. Debbie yang pasien dokter sendiri? Nah, jadi benar kita lihat dari testimoninya Dr. Debbie itu, Dr. Debbie itu seorang medis. Jadi saya sebenarnya tidak sulit dalam meng-guide beliau. Begitu dapat positif dari hasil PCR itu satu keluarga, siapa yang positif langsung diungsikan. Jadi dia terpisah sama anak-anaknya hampir sekitar 3 minggu. Makanya saya bilang penanganan setiap pasien itu dari segi isolasi mandiri, dari segi sebenarnya obat-obatan juga berbeda, karena kan apa yang ditimbulkan dalam COVID ini dari hari pertama, kedua, ketiga itu sampai dia memasuki hari ke-10 di mana biasanya terjadi komplikasi dan sebagainya, total berbeda terapinya pada tiap orang. Apakah kita bedanya itu di dosis atau di obat-obatan yang perlu atau tidak perlu dimasukkan. Karena COVID ini selain dia menyerang di saluran pernafasan, kebanyakan itu pasien OTG, kita sebut OTG, tapi ternyata ditanya itu udah diare 4 kali. Nah, jadi sebenarnya itu dia harus ada gejalanya. Kalau OTG dia memang tanpa gejala bisa saja, tapi kalau dia derajat ringan dan sedang itu manifestasi di saluran nafas dan saluran cerna biasanya terjadi. Sakit otot juga bisa terjadi, sakit kepala dan sebagainya. Kadang dia cuma sakit ada gejala lain, tapi begitu di PCR positif. Jadi kan kalau dia di PCR positif itu berarti dia masih ada daya menularkannya kan, itu yang kita takut sumber penularannya. Baik dokter, menurut dokter seberapa bahaya sih COVID ini dok? Karena kan ada beberapa juga yang untuk sekarang ini banyak juga yang sembuh, pasien sembuh dari COVID-19 dokter. Menurut dokter seberapa bahaya COVID-19 ini sendiri dok? Sebenarnya kalau COVID-19 ini seperti tadi juga disebutkan oleh Dr. Debbie itu, kalau dari sejak awal kita tahu, kita aware, kita tidak menyangkal bahwasannya kita sudah kena dan secepatnya mencari pengobatan. Misalnya saya bilang tuh gejalanya itu dari hari pertama sampai hari ketiga bisa ada nyeri tenggorokan, batuk kering. Kalau di masa di luar pandemi mungkin kita masih tidak aware ya, artinya mungkin karena salah makan dan sebagainya. Jadi tadi di backstage juga ditanya tuh, dok kira-kira saya tiap hari kalau makan yang agak pedas dan sebagainya juga sakit tenggorokan. Iya sis, tapi kalau persisten sudah 2-3 hari langsung cari obat, apakah itu pelega tenggorokan, apakah itu obat batuk dan sebagainya. Jika 2-3 hari tidak ada perbaikan, sudah boleh suggest ke COVID. Atau
Kalau sudah menerima vaksin influenza atau vaksin pneumonia, jadi kemungkinan untuk terkena influenza dan pneumonia kan dari bakteri kan sudah rendah. Jadi kalau di masa pandemi ini sudah divaksinasi flu dan pneumonia tapi masih ada gejala ISPA, terutama ada batuk, kering, sesak, sakit otot, demam, di hari ketiga, hari 4 sudah harus aware. Jadi biasanya kalau di fasilitas yang tanpa ada PCR, kalau di klinis saya itu saya kerjain dulu rapid antigen. Biasanya itu di hari ketiga atau hari keempat. Tidak di hari pertama, hari kedua. Sakit tenggorokan langsung saya rapid antigen itu tidak. Kenapa? Kita tunggu dulu kalau memang dia benar COVID, dia harus konsentrat dulu antigen, protein antigen dari virus ini kan. Jadi setelah konsentrat kita ambil dengan metode yang benar itu baru kita dapat. Lalu jika ada fasilitas PCR swab itu boleh dilakukan di hari keempat atau hari kelima. Lalu pada pasien-pasien yang misalnya dikerjakan rapid antibody, dok saya udah rapid antibody nih, saya negatif nih katanya. Saya bilang Anda rapid antibody itu di hari keberapa? Hari pertama saya demam saya sudah rapid antibody. Oh salah, kalau IgM itu munculnya di hari ke-6. Nah, IgG itu munculnya di hari ke-7, ke-8. Jadi kalau di rapid antibody di hari pertama, kedua Anda bilang negatif itu belum tentu. Makanya perkembangan dari gejala klinis, lalu juga dari gejala klinis dan apakah pengobatan yang sudah dijalani dan sebagainya, terus dari kondisi misalnya kita perlu setelah X-ray atau CT scan kita dapat semua inilah yang mendukung untuk diagnosa dan penanganannya. Jadi bukan melulu cuman gejalanya langsung COVID, enggak. Atau CT scan atau X-ray langsung kita nampak ada infiltrat di basal perifer itu langsung ke COVID, tidak juga gitu loh. Jadi kita mesti aware, jadi semua puzzle-puzzle itu kita kumpulkan, kita ambil satu kesimpulan. Makanya itulah gunanya konsultasi ke dokter. Jadi bukan persepsi kita yang kita kembangkan untuk kita menanganin kondisi klinis itu udah salah total. Baik dokter, mengingat kembali bahwa virus COVID-19 ini sendiri sudah sekitar 1 tahun ya dokter, sudah sekitar 1 tahun. Pengalaman dokter, apa dampaknya ke masyarakat atas adanya wabah COVID-19 ini sendiri dokter? Kalau dari segi ekonomi, politik, sosial mungkin saya tidak dalam kapasitasnya menjawab ya. Tapi kalau dari segi kesehatan umum masyarakat dan sebagainya itu saya lebih aware ke bagian tentang stigma masyarakat ini. Karena gini, dari sekian banyak pengamatan lalu juga dari pengalaman saya itu semua pasien COVID yang sudah terdiagnosa positif itu bisa dibilang begitu mereka kembali ke masyarakat itu ataupun sebelum kembali ke masyarakat begitu sudah terdengar desas-desusnya itu langsung seperti oh si A positif, oh si B positif, jangan deket-deket. Jadi contoh ya kemarin pasien yang saya tanganin itu suaminya saja yang positif, begitu ketahuan positif itu langsung diisolasi mandiri di lantai 3 rumahnya. Istri anaknya semua di PCR swab itu negatif, tapi tetangga semua orang yang tahu itu langsung bilang oh ini keluarga si A, ini suaminya ada positif nih, istri sama anaknya juga jangan ketemu deh sebulan 2 bulan gitu. Jadi kan kasihan gitu. Kasihan kenapa? Awam yang melihat COVID ini sebagai stigma atau aib, coba kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Bagaimana jika keluarga kita yang kena? Apakah kita mau diperlakukan demikian? Jika memang Anda takut dan sebagainya itu sebenarnya sudah ada 3M itu diciptakan itu bukan yang asal-asal diomongkan. 3M sampai hari ini kalau ditanya pendapat saya, 3M malah lebih efektif dari vaksin. Itu pendapat pribadi saya. Karena kenapa? 3M memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Ini bisa membuat seperti dari virulensi jumlah virus, viral loadingnya dan konsentrat virus di udara maupun airborne dan sebagainya itu bisa lebih menurun. Nah, kalau vaksin sampai sehari ini terus terang saya belum divaksin. Jadi dari jatahnya di nakes itu mungkin sudah di drop ke beberapa rumah sakit untuk nakes itu, tapi di Medan sendiri ini
Mungkin bisa kita lanjutkan nanti, kita kasih masukan ke Pemprov dan sebagainya. Apakah nakes ini tidak perlu terdaftar di Peduli Lindungi, Kemenkes dan sebagainya, tapi sudah bawa SIP atau STR kita aja ke rumah sakit, ini langsung masuk ke data bahwasannya kita ada divaksin. Apakah boleh seperti itu? Jadi mempercepat distribusi vaksin ini. Jadi tidak, vaksinnya tidak istilahnya tidak terpakai gitu. Dokter, kembali lagi seperti yang saya dengar pendapat dari dokter bahwa khususnya dampak dari masyarakat yang terkena positif COVID-19 ini sendiri, dia ada pengucilan sosial, maksudnya sanksi sosial yang dibuat oleh masyarakat itu sendiri. Untuk menanggapi ini dokter, menurut dokter bagaimana kejiwaan dari masyarakat yang sudah positif ini sendiri atau pasien COVID-19 ini sendiri, kejiwaannya seperti apa dokter? Kalau tentang kejiwaan itu tergantung pribadi dan karakter pasiennya masing-masing. Jadi dari sekian banyak pengamatan saya itu, kalau yang cuek itu nggak peduli, pokoknya dia udah swab negatif, dia keluar dengan memakai masker. Jadi kalau yang istilahnya selama pandemi ini, selama dia positif ini, dia juga menderita gejala ringan, sedang, bahkan berat hingga perlu masuk rumah sakit, mungkin terhadap keminderannya atau juga mereka bersosialisasi kembali itu mungkin sedikit ada kendala, karena kan secara masyarakat umum ini kan masih menduga-duga nih, benar gak ini orang, karena semakin didengar bahwasannya kalau misalnya di CT scan sudah CT value-nya, sudah cut off-nya udah melebihi angkanya, itu tidak menularkan dan sebagainya, ternyata seminggu 2 minggu kemudian dicek menular kembali. Itu semua tergantung kepada mana. Mungkin saya pikir itu tergantung kepada antibodi yang terbentuk setelah dia menderita COVID. Makanya sekarang saya juga senang 2-3 hari yang lalu saya dikabarin oleh Lab Prodia bahwasannya sudah bisa mencek antibodi penyintas COVID-19. Artinya jumlah antibodi, jumlah ya, bukan positif atau negatif ya, kuantitas jumlah antibodi COVID-19 yang telah ditimbulkan baik oleh vaksin maupun oleh survival atau penyintas COVID ini, berapa jumlahnya, apakah bisa digunakan untuk plasma convalescence. Itu nanti metodenya mencari antibody dari protein S yang reseptor binding domain itu adalah penetralisir terhadap virus SARS-CoV-2 ini kan. Jadi bisa dicek jumlahnya. Kalau cukup bisa dipakai untuk plasma convalescence. Kalau cukup berarti vaksinnya berhasil gitu. Selama berapa bulan itu bisa dimonitor, mungkin tiap bulan bisa dicek. Baik dokter, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Apa pendapat dokter tentang munculnya virus baru COVID-19? Ada muncul jenis baru dokter, apa benar? Berdasarkan laporan yang selama ini saya ikutin itu di Inggris, Oxford itu memang sudah ada strain baru, tapi terus terang kalau untuk strainnya sampai ke Indonesia saya rasa belum. Apakah strainnya sampai ke Malaysia juga ada desas-desusnya, tapi saya juga tidak yakin. Tapi kenapa itu strain baru bisa muncul? Makanya tadi saya sebut jika vaksin tidak dikerjakan secara cepat, tapi saya baca ya dari presiden kita dan dari Pak Luhut Panjaitan itu mungkin ada targetnya itu dalam 1 tahun harus selesai vaksin. Itu ada tujuannya. Kenapa tujuannya? Supaya jangan kita terkejar pula. Kita sudah vaksin semuanya ternyata muncul strain baru. Jadi gimana nih, vaksinnya berarti tidak efektif dong. Ya, kenapa virus strain baru bisa terjadi? Karena diyakini strain yang berbeda terinfeksi pada satu orang dengan jumlah yang cukup banyak itu lebih gampang memunculkan mutasi terhadap virus, mutasi virus ini. Jadi dia strainnya tidak ganas jinak ya, strain lain. Jadi dia mungkin mutasinya secara organik atau fungsional. Jadi kalau dia strain satu masuk ke dia, strain kedua masuk ke dia, dua-duanya nih jumlahnya dalam jumlah banyak ya, secara menginfeksi secara bersamaan, terjadilah mutasi strain baru. Inilah yang kita takutin, vaksin-vaksin yang sudah diproduksi sekarang ini tidak bisa digunakan lagi. Baik dokter, mengingat kembali dokter bahwa usia COVID-19 ini sendiri sudah setahun ya dokter, kurang lebih setahun. Update terbaru mengenai gejala yang ditimbulkan COVID-19 sendiri itu seperti apa ya dokter? Gejala baru dari COVID-19? Ya, update gejala terbaru. Update gejala terbaru,
update gejala terbaru. Kalau menurut saya ya, dari pengamatan saya itu gejala terbaru itu sebenarnya mungkin bisa dibilang tidak ada. Yang ianya baru disadari, gitu, baru disadari. Jadi awal-awal pertamanya itu kan dikira hilang penciuman udah pasti positif. Ternyata setelah saya lihat belakang ini pada pasien yang baik baik pasien yang sedang menderita COVID dan sebagainya ini, keluhan pencernaan itu ada. Padahal di awal-awalnya itu tidak. Jadi ruam di kulitnya, ruam di kulit, kehilangan indera penciuman dan perasa, sakit kepala, sakit otot, demam, batuk kering, sampai keluhan pencernaan, mencret terus. Nah itu bisa udah jadi gejala awal maupun gejala yang sedang berlangsung. Kalau gejala baru, menurut saya sih belum, artinya baru diketahui orang gitu loh. Oh kamu juga ada batuk ya, oh batuknya seperti ini ya gitu. Tapi gejala sisa pada pasien penyintas COVID itu maksudnya komplikasi jangka panjangnya itu rata-rata batuk, sulit bernafas, sakit badan, sakit kepala, vertigo, mual, itu gejala-gejala sisanya. Seperti ini dokter, mengenai gejala COVID-19 ini sendiri, apakah gejala yang ditimbulkan satu pasien ke pasien lain itu mungkin bisa berbeda dokter? Itu apakah ada berpengaruh dengan imun orang tersendiri dok? Pasti sangat berpengaruh. Jadi kalau misalnya pada pasien dengan imun yang kuat, mungkin dia sekedar nyeri tenggorokan, habis itu besoknya dia sudah enak. Berarti dia dengan imun yang kuat itu kemungkinan besar dia ada konsumsi suplementasi vitamin dan mineral dalam jumlah yang cukup. Jadi gejalanya pasti bisa lebih ringan. Jika pada pasien dengan komorbid dan sebagainya, dengan suplementasi yang jelek atau dengan gizi yang jelek, itu gejalanya pasti lebih berat. Oh, jadi itu termasuk asupan gizi, asupan Pasti. vitamin dari pasien itu tersebut ya Itu dokter? sangat penting. Itu sangat penting. Kenapa? Makanya nanti mungkin di akhir acara itu pesan ke masyarakat itu pagi-pagi itu jemur matahari, makanan asupan gizi yang variasi dan dengan gizi seimbang, manajemen stres, juga melakukan 3M, ya seperti itulah kira-kira untuk meningkatkan imunnya, ditambah suplementasi apakah vitamin C, vitamin B, vitamin E, zinc dan sebagainya. Oh baik, berarti untuk dalam kondisi stres itu sendiri juga berpengaruh dalam masa pengobatan pasien ya dokter? Sangat. Makanya begitu pasiennya stres, kalau dia stres memang sudah ada keluhan perutnya, ditambah lagi pasti tidak selera makan. Jadi kalau orang udah stres artinya nggak bisa dekat dengan anak, nggak bisa dekat dengan keluarga, belum lagi respon dari masyarakat terhadap dia, respon lingkungan kerja yang menganggap dia, kamu terinfeksi dari mana sih? Kamu di tempat mana sih gitu, yang gelap-gelap gitu, apakah di tempat yang artinya tanpa sirkulasi udara yang bagus, kamu kemana sih? Ke gym ya, entertain ya gitu-gitu. Jadi mungkin mereka sudah langsung down itu kan. Jadi itu imunnya sangat berpengaruh. Jadi kurang tidur itu gejalanya, juga sulit tidur nanti gejala COVID-19 ini. Baik dokter, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Untuk sekarang ini dokter, banyak sekali tes-tes untuk mengecek timbulnya COVID-19 ini sendiri, seperti rapid antibody, rapid antigen, dan PCR swab itu sendiri. Sebenarnya apa perbedaannya dokter? Jadi tadi sudah saya singgung sedikit, kalau rapid antigen itu dilakukan sebenarnya bukan untuk diagnostik, rapid antibody juga bukan untuk diagnostik, tapi sebenarnya lebih diperlukan pada jajaran pemerintahan mungkin untuk memetakan epidemiologi virus COVID ini, apakah sudah merupakan transmisi lokal di daerah itu, apakah seberapa banyak sih di daerah sana yang positif, kira-kira bisa ditetapkan sebagai zona hijau, kuning, atau merah. Jadi bukan sebagai diagnostik. Sebagai diagnostik adalah satu dari, jika tidak ada sebagai diagnostik adalah PCR swab, gejala klinis, dan pemeriksaan lab penunjang.
Itu. Untuk tes itu sendiri dokter, kapan waktu yang paling tepat dilakukan seperti rapid antibody, rapid antigen, dan rapid PCR swab itu dokter? Ya, jadi makanya tadi saya sempat singgung juga kalau rapid antigen biasanya ya di fasilitas yang tanpa ada PCR swab itu boleh kita lakukan. Tapi kita sesuaikan juga dengan gejala klinis dan laboratorium serta pemeriksaan penunjang yang ada. Itu rapid antigen biasa cocoknya dilakukan itu dari awal gejala dia 1 hari, 2 hari dikasih obat, minum air putih banyak, lemon, madu, jahe dan sebagainya tidak membaik. Itu hari ketiga, hari keempat udah boleh kita lakukan. Karena dia pasti sudah terkonsentrat virusnya itu di tenggorokannya maupun di nasofaringnya. Jadi kita ambil spesimennya itu kita cek, jika positif kita lanjutkan ke PCR. Lalu jika yang tersedia di fasilitas kesehatan itu mungkin cuma rapid antibody, jadi pasiennya itu mungkin jika dengan ada gejala dan sebagainya diobatin, lalu pada hari ke-6, hari ke-7 itu cocok dilakukan rapid antibody. Karena rapid antibody itu antibody IgM, IgG itu bisa terbentuk di hari ke-6. IgG belakangan munculnya karena IgM itu antibody terhadap infeksi akut. Lalu jika IgM positif, IgG negatif, berarti kemungkinan kita pikir itu dia hari ke-5 sampai hari ke-7 gejala penyakitnya. Lalu jika IgG yang muncul, jika IgM dan IgG yang muncul, kita duga-duga mungkin ini hari ke-6 sampai hari ke-8 atau hari ke-6 sampai hari ke-10. Lalu jika IgG saja sisanya yang muncul, mungkin ini infeksi udah di atas hari ke-8, di mana IgM-nya sudah hilang dan sebagainya. Tapi semuanya itu kalau mengenai rapid test kit yang beredar di masyarakat itu kan mungkin kebanyakan import dari China dan sebagainya. Jadi untuk sensitivitas dan spesifitasnya itu mesti benar-benar dilihat. Jadi artinya seperti sejak awal saya bilang ini bukan diagnostik, namun sedikit banyaknya bisa membantu kita untuk menentukan ke arah mana pengobatan pasien ini gitu. Lalu kalau PCR swab itu dilakukan ya mungkin di hari ke-4, hari ke-5 loh ini persisten nih gejalanya menetap ini. Jadi bisa kita buka pengantar untuk dilakukan PCR swab itu di laboratorium atau di rumah sakit yang menyediakan fasilitas seperti itu. Lalu sekarang yang terbaru itu kan karya anak negeri UGM itu adalah Genos. Genos itu dia menggunakan deteksi itu jadi harganya lebih murah. Kalau PCR swab kita patokannya pemerintah maksimal 900.000 ya. Kalau Genos itu sekitar 25 ribuan modalnya. Tapi sudah boleh dilakukan dokter untuk Genos? Sudah boleh karena satu alat itu kalau saya nggak salah itu mungkin bisa 120 sampel dan kecepatannya itu jika 100 unit kita taruh itu 12.000 kita udah terdeteksi. Jadi yang kita deteksi di sana adalah volatile organic compound. Jadi sudah terdeteksi volatile organic compoundnya itu bisa kita pastikan pasien ini memang terindikasi COVID atau bagaimana atau tidak. Baik dokter, ini ada masuk pertanyaan dari via Instagram dari Smart People. Apakah itu PCR antigen dokter? Mungkin lebih spesifik lagi untuk dijelaskan apa itu PCR antigen. PCR antigen. PCR antigen adalah PCR swab ditambah dengan rapid antigen. Jadi itu berbeda. PCR itu satu metode pemeriksaan itu harus di lab atau di rumah sakit dengan alat untuk melihat untuk diinikan replikasi virusnya itu kita cek apakah dia mengandung protein gen S atau gen apa yang terdeteksi dalam virus COVID itulah yang dilakukan apus tenggorokan itu pakai mesin ngeceknya. Tapi kalau rapid antigen itu kit cuman berdasarkan protein yang terkandung pada virus, bukan gen protein, bukan asam nukleat dari virus. Sedangkan PCR itu dia asam nukleat dari virusnya. Baik dokter. Ada masuk lagi pertanyaan dokter dari via Facebook. PCR swab atau fototoraks mana yang lebih akurat dokter? Tadi sudah sempat saya singgung juga. Untuk menegakkan diagnosa seorang pasien COVID itu, kita harus melihat dari semua aspek. Puzzle-puzzle-puzzlenya kita satuin. Satu dari gejala klinis. PCR swab mendukung. Contoh, jika PCR swabnya negatif, namun pasiennya ada gejalanya ini udah khas banget. Hidungnya tuh nggak mencium lagi, udah hiposmia atau anosmia.
Jadi kita ambil patokannya yang mana nih, positif atau negatif? Kena atau enggak kena nih? Rupanya PCR-nya negatif. Makanya kalau perawatan di rumah sakit itu PCR itu dilakukan biasanya 2 kali. Jadi pasien masuk ke sana, swab negatif, kita ulangi lagi. Jadi kalau memang dia pas, benar dia memang ada COVID-nya, swab kedua biasanya positif. Lalu jika memang gejalanya sudah khas, lalu juga foto toraksnya juga sudah khas, itu sudah bisa kita tegakkan sebagai kasus probable. Apalagi kita telusuri ke belakangnya dia ada kontak erat terhadap penderita COVID, biarpun PCR negatif, tetap bisa kita anggap sebagai kasus probable. Baik dokter, untuk menjawab pertanyaan selanjutnya dari via Facebook dari Siska dokter, bagaimana kalau pasien yang swab tapi swabnya positif terus dokter? Ya, makanya inilah yang menjadi satu kendala. Terus terang ini juga saya alami, kendalanya ini sampai sempat saya juga mau emosi. Jadi ceritanya gini, satu pasien ini dia kerja di perkantoran, tidak usah saya sebutkan, bank swasta di Medan ini. Lalu dia swab positif, dia ada gejala. Orang tuanya memberitahukan ke saya, ini dok, tolong dok, dia ada nge-gym nih, kira-kira bener nggak dia? Oh gitu ya gejalanya ya. Saya ikutin 1, 2, 3 hari dengan pengobatan itu bener, hilang indera penciumannya. Jadi udah swab positif nih, oke swab positif. Begitu kita sudah tanganin selama 10 hari kalau tuh saya nggak salah ingat ya, 10 hari saya obatin itu udah sembuh nih, udah bisa pokoknya aktivitas di luar tanpa bersosialisasi terlebih dahulu, jemur matahari dan sebagainya, udah fit banget kondisinya. Tapi di swab positif. Iya, Itu kalau saya tidak salah hari ke-14 dia swabnya masih positif. Seminggu kemudian hari ke-21 swabnya masih positif. Minggu ke-4 swabnya masih positif. Saya tanya, bro gimana nih? Belum dikasih masuk kerja. Kata bos saya itu saya mesti swab negatif baru boleh kerja. Loh, bos kamu nggak tahu ya kalau swab positif, PCR positif persisten itu ada. Coba dikasih data-datanya itu. Artinya patokan dari gugus tugas sudah menyusun segitu bagusnya. Gejala ringan adalah kita kita isolasi mandiri selama 10 hari tanpa dia ada gejala plus 3 hari, hari ke-13 sebenarnya dia udah bebas walaupun swabnya masih positif. Artinya kemampuan dia untuk menularkan itu udah sangat rendah, bahkan sudah tidak menularkan. Itu awal-awal COVID kalau saya nggak salah di bulan 5 atau bulan 6 itu dari penelitian dari Singapura juga udah membuktikan nih bahwasannya di hari ke-11 virus itu adalah sisa-sisa dari protein virusnya tanpa ada daya untuk menularkan kembali. Lalu pada pasien ini ya swabnya positif terus. Saya bilang, aduh gimana nih, saya ngomong deh sama bos kamu. Ngomong, ternyata memang membal. Karena kenapa? Dia bilang, dok jangan ngegas kali ya dok ya, nanti saya masih mau kerja di sana. Jadi saya pikir ya udah sebatas saya di mana porsi saya adalah di bidang kesehatan, saya tidak terlalu mau mencampuri, tapi mungkin ini juga sebagai pesan kepada pemilik usaha, kepada pemimpin perusahaan, kepada bos atau pemimpin divisi dan sebagainya. Jika memang ada karyawan Anda yang kena, laporkan, atau memang kalau misalnya dia sudah ditanganin oleh dokternya, apakah bisa dikomunikasikan dengan dokter yang menanganin, apakah memang karyawan saya ini memang sudah sembuh atau bagaimana. Jadi tidak asal ya sudah nggak usah masuk sampai swab negatif baru masuk, 3 bulan baru swabnya negatif, kasihan pasiennya. Artinya dia sebenarnya sudah tidak menularkan, tapi stigmanya kalau dia 3 bulan tidak masuk kantor pasti dikira ini udah masuk ICU nih. Jadi ternyata padahal cuman karena hasil swab aja. Jadi mungkin koordinasi ataukah dari Pemprov bisa menyuratin instansi bisnis atau instansi bidang usaha yang lain itu, apakah jika ada hal seperti ini mungkin dapat dikoordinasikan dengan dokter yang merawat atau ke rumah sakit mengenai penanganan penyintas COVID yang seperti ini. Baik dokter, seperti yang dokter katakan barusan bahwa pasien yang sebelumnya sudah terpapar virus COVID-19 ini sendiri akan ada beberapa yang tetap masih setelah dia swab
akan tetap terus positif. Yang perlu ditanyakan tuh dokter, berapa lama virus COVID ini sendiri bertahan dalam tubuh kita, dokter? Virus COVID bertahan dalam tubuh kita. Nah, jadi informasi sebenarnya bukan informasi baru ya. Kalau yang pernah saya dengar itu, memang virus COVID ini kita dapat dari PCR swab dari saluran nafas atas. Oke. Di hari ke-10, ke-11 itu dia udah mungkin dieliminasi via kotoran dan sebagainya. Makanya kalau saya nggak salah di Cina itu ya, itu udah mulai dilakukan anal swab lalu dilakukan PCR terhadap seberapa lama dia masih ada di dalam tubuh, bahkan dia apakah terdapat dalam urin, apakah terdapat dalam kotoran, atau mungkin pada organ reproduksi pria, misalnya pada cairan sperma dan sebagainya, itu sebenarnya semuanya masih diteliti. Tapi yang jelas itu di organ-organ pembuangan itu kemungkinan besar masih bisa terdeteksi. Baik dokter, ini ada masuk pertanyaan lagi dari via Instagram dari Rian, dokter. Seberapa pengaruh penyakit bawaan seperti yang dulu sudah pernah kena asma ataupun TBC untuk pasien COVID ini sendiri, dokter? Nah, dari beberapa pasien yang saya tanganin maupun dari pengamatan saya selama ini, tentu saja komorbid ini sangat penting. Almarhum teman saya, Dr. Andika, adalah penderita komorbid asma, maka mungkin perjalanan penyakitnya itu lebih progresif, lebih cepat gitu kan untuk perburukannya gitu. Jadi semua komorbid artinya penyakit bawaan, penyakit degeneratif dan sebagainya yang diderita pasien, ataupun sangat penting itu pola makannya. Bagi orang-orang yang sangat doyan makan fast food dan sebagainya, udah pasti satu isu tentang leaky gut. Nanti mungkin tentang leaky gut, tentang penyakit autoimun, tentang pola makan yang baik dan yang seimbang dan sebagainya, itu terutama isu tentang leaky gut itu di topik hope, apakah secara live ataukah secara rekaman saja akan kita bahas. Jadi untuk orang-orang yang menderita komorbid degeneratif dan leaky gut seperti itu, perburukan penyakitnya lebih cepat. Udah pasti itu sangat memegang peranan penting terhadap kesembuhan dia. Karena benar-benar kalau misalnya kita dengar itu dari penyintas COVID itu kan, kita sangat kasihan. Kenapa? Tidak secara detail mereka bisa jelaskan. Artinya jalan 2 meter, 3 meter aja itu sudah sangat berat terhadap mereka. Ada satu pasien saya juga beberapa hari yang lalu, dia mau ngomong sama suaminya, satu di lantai 1 karantina, satu lagi di lantai 2 karantina. Dia mau ngomong sama suaminya, dia dari lantai 1 naik ke lantai 2, dia tidur dulu. Jadi dia nggak sanggup, begitu naik lantai 1 ke lantai 2 dia langsung ngomong sama suaminya, dia nggak ada tenaganya. Begitu naik ke lantai 2 dia tidur dulu, begitu dia sudah agak enak kan baru dia ngomong sama suaminya. Sampai segitunya, artinya breathless-nya itu, kemampuan kapasitas parunya itu benar-benar menurun dengan adanya infeksi COVID ini di paru-paru dia. Baik dokter, tadi ada sedikit menyinggung tentang pola makan. Bagaimana cara menjaga pola makan dan pola hidup untuk masyarakat terkhususnya yang tidak terkena COVID-19 ini sendiri, dan untuk orang yang tanpa gejala, dokter, itu asupan makan atau pola makannya seperti apa ya, dokter? Kalau secara general ya, sebenarnya kalau untuk orang OTG atau untuk sebagai pencegahan selama pandemi ini, sebenarnya tidak ada yang, saya bilang tidak ada yang spesial. Kenapa? Sebenarnya kita semua juga udah tahu, kita tanya anak SD aja udah tahu itu. Tapi kenapa? Males. Karena kenapa? Ini mengurung diri di rumah, grab food, go food dan sebagainya itu gampang. Jadi fast food dan sebagainya, junk food itu gampang banget. Jadi makanya terjadi peningkatan berat badan, terjadi juga penurunan imun. Makanya saya bilang dari sejak awal itu pola hidup sehat, pola makan dengan variasi dan gizi seimbang. Jadi variasi gizi seimbang artinya mungkin hari ini makannya ikan, besoknya udang, ayam dan sebagainya, itu tukar-tukar karena kebutuhan gizinya bisa didapat, sayurnya juga tukar-tukar. Terus juga tidak berlebih, buah sebelum makan, minum air putih yang banyak. Itu sebenarnya udah sangat
itu sebenarnya tidak spesial, tapi itu memang pola hidup yang sering dilupakan orang. Exercise, juga manajemen stres, mungkin juga ya makanya saya amatin juga untuk orang-orang yang kita bilang terlalu takut untuk keluar karena di luar ada pandemi dan sebagainya. Percayalah itu juga bukan solusi. Artinya kita keluar untuk keperluan kita dan sebagainya, tapi tetap menjaga 3M. Karena kenapa? Bagi orang yang tinggal terus di dalam rumah, begitu dia keluar rumah itu daya tahan tubuhnya itu otomatis nggak sanggup terhadap virus bakteri yang di luar itu, mereka sudah terlalu rentan. Tapi begitu terpapar terus dengan alergan dengan bakteri atau virus, jadi mungkin pertahanan tubuh mereka innate immune response, artinya pertahanan tubuh non spesifik mereka itu selalu aware, selalu terjaga gitu. Jadi begitu masuk infeksi virus, terutama di pandemi ini masuk infeksi virus COVID ini, non specific immune response ini yang duluan perang gitu. Jadi belum sampai dia menimbulkan gejala, dia artinya secara non spesifik udah dihancurin. Baik dokter, itu membahas untuk yang masyarakat di era pandemi dan juga OTG orang tanpa gejala. Bagaimana dengan pasien yang sudah terpapar virus COVID-19 sendiri ini? Maksud saya, apakah ada asupan khusus, misalnya asupan yang vitaminnya lebih tinggi vitamin C atau semacamnya, dokter? Kalau regimen pengobatan atau suplementasi dari saya itu sebenarnya simple. Biasanya sebenarnya vitamin itu ada angka kecukupan gizinya. Jadi setiap orang itu sesuai dengan berat badan itu angka kecukupan gizinya berbeda. Tapi kebanyakan dari pola makan kita yang seharusnya sayur-sayuran juga semakin mentah semakin bagus, tapi karena pengolahannya sekarang juga sudah banyak herbisida, pestisida dan sebagainya, jadi orang kadang agak malas masaknya dan sebagainya itu. Jadi mungkin digantikan dengan suplementasi biasa vitamin B, C, D, zinc, juga kalau dari anti aging sendiri itu beberapa suplementasi seperti N-acetylcysteine, quercetin dan sebagainya itu sebenarnya masuk ke dalam regimen untuk menjaga imun kita. Baik dokter, selanjutnya ada masuk pertanyaan dari via Facebook. Ini yang bertanya Yuli, dokter. Benarkah golongan darah tertentu lebih tahan terhadap COVID-19, dokter? Mungkin ini lebih ke hoax atau fakta, dokter? Ya. Sebenarnya ya, kalau hal ini saya rasa tidak ada penelitian yang benar-benar ilmiah untuk membuktikan hal ini, tidak ada. Lalu diet berdasarkan golongan darah juga sejauh ini bisa saja. Karena kenapa? Kalau kita di era sekarang ini kita sudah masuk ke era DNA, genetik dan sebagainya. Jadi di beberapa fasilitas itu sudah dapat dicek itu secara genetik dan DNA kita itu sebenarnya kita rentan nggak terhadap penyakit ini dan sebagainya. Jadi bukan menduga-duga. Kalau saya pikir itu sudah tailoring per pasien itu beda-beda. Artinya saya sudah pernah saya ngecek ternyata saya di vitamin A saya nggak bisa. Makanan saya untuk menjaga kecukupan vitamin A dalam tubuh saya, ternyata saya nggak bisa makan yang nabati. Karena kenapa? Saya ada defek di enzim untuk mengubah provitamin A menjadi previtamin A. Jadi saya mesti dari sumber hewan nih untuk mendapat vitamin A ini. Nah, maka kalau untuk lebih jelas mungkin kita cek di genetik atau DNA-nya. Ada beberapa fasilitasnya, tapi tidak kita bahas di sini karena bukan sponsor. Jadi belum dapat dipastikan ya dokter sampai saat ini ya dokter? Kalau menurut saya pribadi itu belum dokter. Baik dokter, ada masuk lagi pertanyaan dari via Facebook yang bertanya, Dian dokter, apakah benar anak-anak lebih aman dari COVID-19 dokter? Jadi anak-anak lebih aman dari COVID-19 bisa dibilang benar, tapi bukan kapasitas saya karena saya juga tidak mewakili IDAI untuk berbicara hari ini, tapi lebih kepada ke awam bahwasannya anak-anak ini masih pure. Artinya anak-anak ini, makanya kalau kita singgung mengenai awal-awal pandemi ini, saya ada dikabarin oleh teman saya kebetulan berada di gugus tugas dan kebetulan juga dokter anak, Liz, tolong deh ini angka imunisasi ini selama pandemi ini turun loh sampai 6%. Tolong diedukasi siapa aja, saudara dan sebagainya itu untuk tetap melanjutkan imunisasi pada anak. Karena kenapa? Anak ini dia begitu dia imunisasi beberapa hari sampai minggu kemudian dia terbentuk antibodi terhadap strain-strain virus tertentu, bakteri-bakteri tertentu. Jadi otomatis daya tahan tubuhnya yang masih pure tanpa ada racun
tanpa ada terkontaminasi oleh polutan, toksin, obat-obatan yang antibiotika, apakah NSAID, apakah faktor stres dan sebagainya. Anak-anak kan belum terpapar dengan hal seperti itu, jadi mungkin mereka lebih strong, istilahnya imun mereka masih bagus. Jadi anak-anak ini hanya mengandalkan imunnya sendiri ya dokter untuk bertahan. Benar, karena mereka masih istilahnya masih dalam tahap-tahap awal kehidupan mereka, itu artinya vaksin imunisasi yang mereka dapat secara rutin itu bisa mengcover terhadap penyakit-penyakit tertentu, makanya terhadap penyakit tersebut dia tidak menderita, terhadap COVID juga dia lebih secara relatif terlindungi. Baik dokter, selanjutnya kita ada masuk pertanyaan dari via Instagram dokter, ini dari Ningsi. Dokter, berkumur di air hangat ditambah garam dan cuka bisa menghilangkan coronavirus dokter? Dan cuka? Iya, dengan cuka. Kalau cuka terus terang saya baru dengar dokter. baru dengar. Tapi ya sebenarnya segala cara bisa dilakukan. Artinya kumur dengan air hangat, garam, dengan lemon dan sebagainya, itu kemungkinan itu di dalamnya itu kan terdapat antiseptik yang kuat dan sebagainya. Atau dari OTG dokter, orang tanpa gejala ini sendiri, tapi dia sudah positif tapi tidak ada gejala dokter. Oke. Kalau OTG menurut saya ya, kalau OTG itu dia udah swab nih positif tapi dia tanpa gejala. Dari semua fasilitas atau ada teman atau ada kenalan dokter atau dari mana, itu mungkin bisa dimonitor, atau dia sendiri monitor keadaan dia berkembang nggak menjadi ada gejala klinisnya. Jika dia tanpa gejala klinis mungkin fine aja, artinya selama dia mematuhi prokes untuk 3M, artinya orang ini sebenarnya aman. Jika dia dalam satu situasi perkantoran yang tertutup dengan AC dan sebagainya, OTG ini yang ditakutin orang. Jadi memang benar. Jadi dari swab dia pertama dia positif, kenapa dia bisa swab? Mungkin karena kawannya ada gejala klinis, PCR-nya positif, dia ada kontak erat dan sebagainya, dia juga positif tapi dia tanpa gejala. Mungkin dia bisa menularkan, dan sangat mungkin dia bisa menularkan. Makanya untuk OTG atau untuk orang dengan gejala ringan atau sedang itu kita patokannya 10 hari plus 1 atau plus 3 dia tanpa gejala, sebenarnya dia sudah bisa beraktivitas kembali. Baik dokter, selanjutnya ini ada masuk pertanyaan dari via Facebook dokter Siska yang bertanya, ini sedikit menarik dokter menurut saya. Dia bertanya, apakah benar ibu hamil dapat menularkan virus COVID-19 pada kandungannya dokter? Oke. Jadi itu tidak ada suatu patokan, karena saya pernah dapat kasus seperti ini juga. Jadi ibunya nih dari perifer datang ke kota, dirujuk karena ibunya positif. Oke, lalu dilahirkan. Lalu anaknya dilahirkan dengan cara sesar. Dengan cara sesar untuk mengeluarkan bayinya. Jadi sebenarnya kalau saya bilang sampai hari ini itu ada beberapa yang bisa kita ambil. Apakah dengan secara sesar dia pada ruangan operasi yang tidak bertekanan negatif atau positif, apakah bisa menularkan ke anaknya selama di ruang operasi itu? Jika memang tempat operasinya memang memadai, mungkin ini tidak terjadi kontaminasi terhadap anak ini. Namun jika pada fasilitas yang benar-benar kita bilang tidak memadai, anak ini dilahirkan, ya bisa saja dari seksio dia dapat, atau dia dari secara jalan lahir. Kalau secara jalan lahir, apakah sudah ada penelitiannya, apakah sudah diteliti orang, memang di jalan lahir itu tidak ada COVID-19-nya, tidak ada virus COVID-nya. Itu kalau menurut saya itu memang dari medical mempertimbangkan segala kemungkinan terhadap jalan lahir anak ini. Jadi kejadiannya itu yang pasien yang saya ikutin ini, ibunya positif, secara dilahirkan secara seksio sesaria, secara operasi, bayinya langsung dipisah, ibunya positif, dirawat gejalanya dan sebagainya, anaknya sampai 2 hari 3 hari pulang dia negatif, anaknya lahir negatif, begitu pulang dia dirawat dulu oleh ibu yang lain,
begitu selesai karantina ibunya baru ibunya merawat dia kembali. Jadi ini tergantung dari riwayat persalinan, dokter. Riwayat persalinan. Itu riwayat persalinan. Jika bisa nggak dokter virus ini masuk lewat darah, dokter? Lewat darah Dari anak. seharusnya ini mungkin nanti kita keep dulu. Saya mungkin bisa konsultasi dengan beberapa pihak yang terkait. Jadi saya keep dulu, ini mungkin nanti kita bisa tanyakan, karena terus terang sejauh ini kita juga tidak ada patokan bahwasanya memang bisa masuk ke darah dan sebagainya, karena juga mungkin kasus COVID-19 pada ibu hamil ini tidak secara masih istilahnya masih diamatin gitu, masih diamati. Baik dokter, selanjutnya ada masuk pertanyaan dari via Instagram dari Santo. Dokter, apakah benar pasien yang sudah sembuh dari COVID dan akan kena kembali? Bukannya sudah lebih tahan dan ada antibodi, dokter? Iya, makanya kalau pasien yang sudah sembuh dari COVID bisa kena lagi, bisa. Itu namanya reinfeksi. Jadi kalau reinfeksi itu bisa jadi oleh strain yang berbeda, atau antibodi yang ditimbulkan pada infeksi pertamanya itu tidak cukup untuk menetralisir antigen terhadap virus yang masuk kembali, reinfeksi. Jadi makanya tadi saya ada sebutkan itu, sekarang sudah bisa dicek secara kuantitatif berapa banyak sih antibodi yang terbentuk selama dia menderita COVID-19 ini. Jadi sudah bisa dicek kalau di Medan saya rasa masih di lab prodi ya itu. Baik dokter, ini sepertinya banyak antusias dari masyarakat untuk bertanya. Ada masuk pertanyaan dari via Facebook atas nama Lesmana. Pertanyaannya, apakah pola makan vegetarian bisa membuat tubuh lebih tahan terhadap COVID-19, dokter? Kalau itu nanti mungkin Hope bisa hadirkan pembicara vegetarian kita ya. Tapi secara saya amatin dan sebagainya, pola makan vegetarian pasti lebih bagus daripada pola makan yang kita jalanin selama ini. Kenapa? Tapi ini harus ditanda kutip pola makan vegetarian yang benar gitu. Jadi pola makan vegetarian yang benar itu berapa banyak biji-bijian, berapa banyak sayur-sayuran itu harus terpenuhi baru dapat disebut pola makan vegetarian yang benar. Termasuk juga di dalamnya terhadap kondisi pasien tersendiri. Makanya tadi saya bilang kalau saya sudah cek DNA bahwasannya vitamin A itu saya nggak bisa dapat dari protein nabati, saya harus dari protein hewani karena saya ada defek enzim mengubah provitamin A menjadi previtamin A. Jadi nggak bisa dong saya dapat vitamin A dari nabati. Nah, jadi secara kesimpulannya pasti pola makan vegetarian yang baik dan benar pasti lebih bagus untuk sebagai imunitas seseorang selama era pandemi ini. Selama era pandemi ini tersebut, dokter. Baik dokter, pertanyaan selanjutnya, apa saja dokter yang perlu diperhatikan dari pasien yang menjalani isolasi mandiri? Pasien yang menjalani isolasi mandiri. Nah, jadi pasien yang menjalani isolasi mandiri ini tergantung domisili mereka itu. Jika memang seharusnya ya idealnya itu begitu dia udah positif itu data sudah masuk ke fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi dokter di FKTP terdekat dengan dia itu sudah mengantongi data. Oh ini satu rumah ini ada berapa orang, dan juga diedukasi itu kira-kira berapa meter persegi ini satu orang, virusnya gimana, monitor keadaan dia tiap hari, monitor terhadap aktivitas dia sehari-hari. Seharusnya idealnya seperti itu. Tapi jika mungkin selama pandemi ini juga agak kewalahan mungkin FKTP itu, mungkin mereka dari informasi yang sudah banyak beredar di medsos dan sebagainya itu secara isolasi mandiri pasti satu orang satu kamar, kecuali memang ada ibu dengan anak yang tidak bisa kita lepas, itu juga ibunya dalam perawatannya itu mungkin pakai masker dan sebagainya, tetap menjalankan 3M. Ventilasi juga harus bagus, jemur matahari, dan kecukupan gizi, suplementasi vitamin dan sebagainya itu, serta komunikasi dengan dokter. Jadi kalau misalnya kita cek di rumah sakit itu, artinya kita swab positif itu tetap udah ada satu dokter yang
ngasih terapi. Jadi kita mungkin bisa komunikasi, dok saya kayak gini loh, jadi bagaimana apa yang saya jalanin. Karena terus terang semua pasien itu yang udah menderita sakit tenggorokan atau batuk kering atau sekedar pilek itu hari pertama, kedua, ketiga gejala ringan tidak saya kasih antibiotik, kecuali memang dia udah jelas tonsilnya juga merah dan bengkak, juga ada gejala dia demam, baru kita masuk antibiotik. Jadi sesuai dia kondisinya bagaimana, kita rawat dia bagaimana. Yang jelas secara isolasi mandiri itu otomatis peralatan makan, setelah makan satu orang makan cuci, lalu ventilasi juga dijaga, terus juga kamarnya itu mungkin kalau bisa beda tingkatnya, kalau memang masih ada yang PCR negatif masih tinggal di rumah yang sama gitu. Baik dokter, kembali untuk menjawab pertanyaan dari via Instagram atas nama Tuti dokter, apakah yang dimaksud plasma konvalens dan tidak semua mantan pasien COVID bisa donorkan plasma ini dokter? Benar. Makanya plasma convalescence ini sampai sekarang kalau misalnya ditanya itu benar gak plasma convalescence ini bisa menyembuhkan pasien COVID yang udah dirawat di rumah sakit. Kalau yang dirawat di rumah sakit mungkin dia udah derajatnya sedang berat ya. Apakah benar? Itu masih 50-50. Bahkan mungkin kurang dari 50 sih saya bilang. Karena kenapa? Plasma convalescence ini sekarang ini, makanya pemeriksaan antibody kuantitatif ini kita udah bisa ngecek. Jadi plasma convalescence ini benar nggak dia dari pasien COVID yang udah menimbulkan antibody, lalu antibody ini diambil dimasukkan ke dia. Jika dia sudah masuk ke fase dia cytokine storm, dia juga sudah menggunakan alat bantu nafas yang sudah ventilator kah atau ECMO dan sebagainya itu, atau high flow nasal cannula itu, apakah masuk plasma convalescence? Pasti membantu? Ya tidak, karena dia di dalam tubuhnya itu kan udah cytokine storm, artinya udah faktor-faktor inflamasi, proinflamasi itu udah meledak-ledak di dalam tubuhnya. Apakah plasma convalescence langsung secara alami menetralisir antigen virus itu? Oke, dia menetralisir, tapi akibat yang sudah muncul, sudah komplikasi dan sebagainya, apakah bisa teratasi? Tidak, tetap harus ada tambahan terapi yang lain, tetap harus dievaluasi secara ketat. Baik dokter, pertanyaan selanjutnya datang dari via Instagram atas nama Juli dokter. Bagaimana bisa mengetahui satu keluarga itu sudah aman dari isolasi mandiri? Karena kita kan nggak tahu mana yang kena duluan dan kapan kenanya dokter. Nah, mana yang kena duluan dan kapan kena itu bisa diketahui kalau benar kita mau tahu. Karena kenapa? Contoh ya, saya akhir-akhirnya 1 atau 2 minggu yang lalu ada megang satu keluarga. Kita pikir nih, ini suami istrinya di rumah aja jaga anak gitu loh. Begitu dia positif kita langsung mikir, ini pasti si suami karena kerja di luar bawa pulang virusnya itu ke dalam rumah. Ternyata dicek, ternyata bukan, ternyata dari keluarga istri gitu, yang adiknya juga bekerja di luar ruangan, bekerja di luar, jadi masuk ke dalam. Makanya kita bisa tahu itu siapa yang pembawanya. Dan dari awal tadi saya bilang mungkin orang yang membawa penyakit ini, kalau saya amatin itu biasanya dia terakhir sembuhnya. Karena kenapa? Dia dapat misalnya dari gym, dari perkantoran dan sebagainya, loading virusnya itu udah lebih tinggi di dia, begitu sampai rumah dia spread. Nah, jadi dia yang lebih berat, yang lainnya lebih ringan. Tapi juga nggak menutup kemungkinan dia bawa terhadap orang yang di rumah ada komorbid, ada yang lemah, dengan leaky gut, dengan pola hidup yang jelek dan sebagainya, itu malah mereka yang berat bisa saja. Gitu. Jadi dokter tetap bisa tahu siapa sumber infeksinya, tetap bisa tahu, dan kapan dia bisa dinyatakan sembuh. Jika derajat ringan atau ringan sedang atau sedang, derajat ringan misalnya nih tanggal 1 dia kena, di tanggal 10 dia udah nggak ada gejala demam nih, tanggal 11 juga nggak ada nih, tanggal 13 nggak ada juga nih, berarti hari tanggal 13 kita udah bebaskan dia, artinya dia sudah, biarpun dia PCR-nya masih positif, tapi kalau dia udah masuk 10+3 artinya dia sudah daya menularnya udah sangat rendah. Lalu jika dia gejala ringan mungkin 10 hari, dia udah lewat 10 hari nih, hari ke-11 demam, hari ke-12 masih demam, berarti 12 mesti tambah 3 atau mesti tambah 5 lagi, hari ke-13 dia aman, berarti 12 tambah 3 atau tambah 5 di hari ke-17 dia baru amannya. Gitu. Kalau OTG ya seperti itulah, 10 tambah 3 harusnya dia udah aman. Berarti yang pembawa duluan ini yang akan terkena gejala duluan dokter, seperti itu?
pembawa virus ini ya bisa jadi kalau dia OTG kan, artinya kita nggak tahu dia kenapa. Tiba dia bawa sampai ke rumah, orang rumahnya yang manifestasi gejala klinisnya. Jadi ya bisa aja kita track ternyata oh iya memang dia bawa, dia OTG gitu. Karena terbukti dengan dia PCR-nya positif. Baik dokter. Selanjutnya ada pertanyaan via Facebook atas nama Nicholas, dokter. Virus COVID-19 bisa dicegah dengan minum antibiotik saja, dokter? Nah, kalau virus COVID kita cegah dengan minum antibiotik. Antibiotik itu adalah anti terhadap bakteri, bukan anti terhadap virus. Lalu pertanyaannya kemudian, apakah antivirus yang sekarang ada ini, apakah sudah bisa mengobati infeksi virus COVID? Ya tidak juga. Kenapa? Karena virus COVID ini manifestasinya semua. Saya bilang ini adalah penyakit dengan 1000 wajah. Artinya sakit kepala aja ternyata di swab udah bisa positif. Nah, jadi untuk pasien misalnya dengan ada gejala ISPA, infeksi saluran pernafasan atas, ada demam, ada sakit tenggorokan dan sebagainya, ada demam, otomatis antibiotik pasti kita kasih. Biasa sih azithromycin kita kasih. Lalu jika dari X-ray dan sebagainya, CT scan kita udah nampak ada infiltrat di basal perifer, itu biasanya sih bilateral, itu biasanya sih memang udah mengarah ke COVID, artinya kita mungkin masuk levofloxacin 500 sampai 750 mg. Terus juga ada suplementasi zinc juga bisa mencegah replikasi virus, vitamin C dosis tinggi yang sekarang lagi marak-maraknya itu vitamin C dosis tinggi ya benar-benar sebenarnya sangat menjanjikan ya. Cuman mungkin itu bisa dikoordinir lagi antara rumah sakit dengan beberapa pihak tertentu, artinya yang pro terhadap pengobatan dengan vitamin C dosis tinggi. Lalu vitamin B, lalu juga ada antivirusnya oseltamivir awal-awalnya sebelum ada favipiravir ini, dari penelitian yang favipiravir inilah yang lebih menjanjikan ya. Jadi sebelum ada favipiravir ini kan dipakai oseltamivir yang untuk obat flu burung, Tamiflu itu kan, itu kita lihat daripada nggak ada favipiravir kita kasih oseltamivir lebih murah gitu. Lalu sebelum ada favipiravir juga keluar itu Aluvia, tapi ternyata Aluvia dipakai efektivitasnya juga nggak bagus-bagus sekali, terus juga bisa efek sampingnya miokarditis dan sebagainya, makanya masuk ke regimen favipiravir mungkin lebih menjanjikan. Lalu kedepannya keluar lagi yang diambil oleh Kalbe untuk remdesivir itu, selama perjalanannya itu mungkin dari pihak rumah sakit bisa ngasih kesimpulannya itu apakah memang remdesivir ini mengurangi angka kematian dan memperpendek masa rawatan. Itu mungkin nanti bisa smart people cek saja. Itu saya tidak dalam kapasitasnya mengkritik dan sebagainya. Baik dokter, saya ingin menyinggung sedikit perihal tentang konsumsi vitamin C yang dosis tinggi. Apakah itu ada dampak untuk fungsi ginjal sendiri, dokter? Jadi dari awal pasien COVID kita rawat, idealnya itu kita cek dia darah lengkapnya, fungsi ginjal, fungsi hatinya. Lalu begitu kita masuk regimen kita ngerti nih regimen kita memang memperberat fungsi hatinya enggak, memperberat fungsi ginjalnya enggak. Nah, jadi vitamin C dosis tinggi itu kalau dari functional medicine itu vitamin C seberapa banyak sih Jess butuh vitamin C. Nah, itu ada satu patokan bahwasannya selama tidak mencret berarti vitamin C-nya kamu masih oke tuh, masih tolerable. Artinya just minum yang 1000 mg, 3 butir nggak mencret, 5 butir baru mencret, berarti minum di 2 atau 3 butir yang 1000 mg. Tapi kalau saya minum 5 nggak mencret, minum 6 nggak mencret, minum 10 baru mencret, mungkin saya 7 bisa gitu. Baik dokter, kembali lagi ke vitamin C ini dokter. Mengenai vitamin C ini sendiri untuk pertahanan daya tahan tubuh, berapa dosis yang seharusnya dikonsumsi untuk maksudnya masyarakat yang belum terkena atau belum terpapar, dokter? Per hari. Kalau secara guideline dari pedoman tata laksana COVID itu mungkin dosisnya antara 500 mg sampai 1 gram, 500 mg sampai 1000 mg per hari. Kalau sudah ada derajat ringan, sedang dan sebagainya mungkin per infus per 8 jam 200 sampai 400 mg. Tapi sejauh yang kita lakukan dan sebagainya itu sebenarnya
2.000, 3.000 sampai 5.000 itu seharusnya masih aman. Masih aman. Itu masih baik. ada untuk didampingi dengan vitamin lain dokter, misalnya vitamin E. Ada vitamin E juga masuk dalam regimen. Untuk vitamin E sendiri dosisnya? Baik dokter, telah masuk pertanyaan dari via Facebook atas nama Hasan. Pertanyaannya, masker seperti model bagaimana yang lebih bagus untuk anti COVID dokter? Mungkin bisa diperjelaskan untuk cara memakai masker yang benar. Jadi dari sejak awal pandemi ini Yayasan Hope oleh ketua kita udah banyak diskusi tentang masker. Jadi masker dari sejak awal-awal itu karena semuanya orang juga panik ya. Jadi artinya masker kain aja yang dipakai secara luas karena di situ juga masker medis sangat mahal, sangat tak terjangkau. Tapi dari sejak awal kita udah diskusi kalau mengenai masker scuba itu benar-benar tidak protektif terhadap pemakainya. Lalu masker kain 3 lapis, artinya di tengahnya mungkin kain flanel atau kain apapun atau tisu dan sebagainya, itu mungkin daya filtrasinya masih bagus ketimbang dengan masker scuba. Di atas masker kain itu ya ini masker medis 3 ply, masker medis 3 ply udah jelas ada BFFE untuk filtrasi virus dan sebagainya. Itulah yang seharusnya yang selayaknya dipakai oleh semua orang. Masker medis 3 ply ini dari desain maskernya ini memang cukup protektif terhadap virus COVID. Lalu di atas itu ada masker 4 ply, kita juga sempat supply masker 5 ply yaitu di KN95, N95 dan sebagainya. Jadi mungkin kalau untuk pemakaian di rumah sakit untuk nakes dan sebagainya itu maskernya mungkin udah lebih protektif, apakah 8610 atau N95 yang motif gimana tergantung profesi dokternya itu apakah spesialis THT dan sebagainya, mungkin pakainya udah lebih lengkap lagi. Jadi kalau untuk masyarakat dari sejak awal saya bahas sama ketua itu, bro coba lihat itu di TV yang di Cina itu nggak ada satupun yang pakai masker kain. Kita aja di sini yang masih istilahnya karena masker medisnya terlalu melambung tinggi makanya masker kain bisa jadi pilihan. Tapi itu masker kain sebisa mungkin diusahakan yang 3 lapis. Jadi tengahnya mungkin dilapisi kain flanel dan sebagainya. Jadi proteksinya lebih bagus. Untuk cara pemakaian sendiri masker yang benar itu menutupi seluruh lapangan TV ya dokter? Ya benar. Jadi pemakaian masker yang benar itu sebenarnya semua udah tahu, cuman kadang-kadang itu lengah dan sebagainya, mungkin dagunya yang dipakaikan, atau mungkin dia gantungnya sembarangan, bukanya juga sembarangan dan sebagainya. Jadi begitu dipakai itu fungsinya malah udah nggak proteksi lagi. Jadi sekarang juga udah keluar seperti merek Evo dan sebagainya, mungkin lebih menutupin ke dagu, hidung, itu lebih protektif, lebih tertutup, tidak ada sisi yang terbuka gitu. Baik dokter, pertanyaan selanjutnya, pertanyaannya datang dari via YouTube dokter atas nama Darmawan Sai. Dok, mama saya penyintas colon cancer, juga diabetes, usia 69 tahun, belum kami bawa kontrol ke dokter onkologi untuk mengunjungi rumah sakit karena situasi pandemi. Selain masker medis, face shield, ada saran lain untuk lebih protektif dokter? Oke, berarti ini anak yang berbakti ya. Dia nggak mikirin untuk dia, mikirin untuk orang tua. Jadi benar, semua saya lihat dari masyarakat itu, mereka terhadap diri mereka sendiri karena masih muda dan sebagainya, itu mereka istilahnya masih tidak memikirkan tentang mereka itu, artinya jangan sampai mereka membawa virus ini masuk ke rumah kepada orang tua sama orang-orang yang rentan di dalam rumah itu. Jadi benar, kalau untuk survival cancer, apalagi dia sudah di atas 5 tahun, mungkin kontrolnya ke dokter onkologinya kan sudah tidak seintens jika dia baru habis operasi atau baru habis kemo. Jadi penanganan untuk maksudnya pencegahan untuk orang tuanya itu pasti sudah dari segi 3M itu, lalu untuk kansernya dan sebagainya itu tetap per 2 tahun atau 3 tahun itu tetap harus dikontrol pada dokter onkologinya. Terus juga kalau untuk mamanya mungkin mau ke pasar dan sebagainya, ada DM dan sebagainya, itu mungkin
lama paparan dia di pasar, artinya kalau misalnya dia pun harus keluar, itu mungkin jangan tetap menjaga jarak dengan penjual di pasar itu, atau mungkin bisa pesan secara online atau bagaimana untuk diantar ke rumah. Jika memaksa dia juga harus keluar, mungkin dia harus memakai masker, memakai face shield, boleh. Lalu lamanya dia berada di satu ruangan, di satu tempat itu mungkin bisa dikurangin. Artinya biasa dia belanja setengah jam, mungkin 10 menit udah kabur gitu. Terus obat-obatan dia yang rutin diminum itu harus dikonsumsi. Jika habis dan sebagainya, memang waktunya kontrol, mungkin cari dokter dengan yang ada praktek di tempat pribadi, klinik dan sebagainya. Memang disarankan tidak ke rumah sakit dulu, tapi juga tidak disarankan jangan kontrol ya. Artinya perparahan penyakit dia itu bisa kapan saja, bukan karena COVID, tapi karena underlying disease-nya ini yang bukan dia jadi parah ya, atau menderita penyakit tertentu kemudian. Ya, jadi sebenarnya kalau untuk usia manula, untuk usia tua dengan underlying disease, selain obat-obatan yang dia konsumsi secara rutin itu, terutama dia malah membutuhkan multivitamin yang lebih banyak dari biasanya. Tetapi disesuaikan dosis dengan kondisi tubuh dia, apakah dia ginjalnya masih bagus, apakah levernya masih bagus. Jadi semuanya bisa disesuaikan. Biasa kalau misalnya harus dia konsultasi pada dokter yang selama ini menangani dia, artinya kalau kemampuan ginjalnya juga udah menurun dan sebagainya, otomatis tidak bisa kita paksakan sampai vitamin dengan dosis megados dan sebagainya terhadap dia, pasti tidak bisa. Malahan kalau memang dia bisa, karena dia juga udah menjalani pola hidup yang bagus, itu lebih bagus, karena vitamin atau gizi itu kalau dari bahan makanan natural itu malah penyerapannya lebih bagus ketimbang yang buatan pabrik atau vitamin-vitamin yang sudah jadi gitu. Malahan gizi, nutrisi, vitamin dan dari sayur-sayuran, dari buah-buahan malah lebih bagus untuk dia, dapat seratnya juga. Kalau flu burung, kalau saya di tahun 2000-an itu flu burung itu menjadi pandemi itu karena, tapi tidak seheboh COVID ini, karena flu burung ini kan dia menularnya dari hewan ke manusia. Artinya kalau kita tidak berinteraksi dengan hewan tersebut, kita juga tidak kena. Tapi terutama perbedaannya di situ. Jadi kalau COVID-19 ini dia penyebarannya dari manusia ke manusia, jadi lebih gampang. Makanya kemarin virus flu burung ini tidak sampai menimbulkan pandemi luas seperti ini sampai menahun dan sebagainya, sudah ada vaksinasi terhadap burung tersebut. Pertanyaan selanjutnya dari via Facebook atas nama Kurniawan. Pertanyaannya, apakah benar obat Lianhua dapat mengobati COVID, dokter? Jadi terus terang kalau tanya pendapat saya itu, Lianhua termasuk dalam regimen saya dalam mengobati pasien COVID. Kenapa? Karena Lianhua ini memang terbukti di China itu memang dipakai secara luas sebagai terapi pendamping untuk COVID. Karena mungkin dari herbal-herbal yang tersebut. Jadi di Indonesia ini ada dua macam. Satu mungkin yang udah terregistrasi, satu yang belum, langsung diimpor dari China itu kan. Ada komposisinya, salah satu yang udah dihilangkan karena dikurangin sesuai dengan kondisi, mungkin herbalnya lebih liar dan sebagainya. Jadi jika kita menderita COVID derajat ringan sedang, itu kalau dari saya itu tetap regimen Lianhua kita masukkan, tapi kita selangkan dengan regimen dari medis itu sekitar 3 jam. Jadi kita tunggu dulu penyerapannya, kita tunggu dulu reaksi kerjanya, baru 3 jam kemudian kita masuk obat-obatan vitamin C, antibiotik dan sebagainya. Lalu jika dia minum Lianhua ataupun minum obat yang lain, kita lihat
kan kebanyakan sekarang kan ngetren baru batuk kering, baru demam aja ada Lianhua. Itu salah kaprah bener. Karena kenapa? Kita kalau sudah pasti itu memang COVID dengan PCR positif, artinya juga derajat ringan sedang itu oke, konsumsi Lianhua. Tapi jangan menjadi, karena semua obatan, semua herbal itu jika tidak pada tempatnya itu bisa menjadi racun bagi tubuh kita. Bukan masalah kita konsumsi aja, kita mesti mikir begitu kita konsumsi ini keluarnya dari ginjal loh, dari liver loh, itu apa enggak dihitung gitu loh. Jadi artinya the right medicine, the right herbal at the right condition. Selanjutnya akan muncul pertanyaan dari via Facebook dokter atas nama Liana. Pertanyaannya, rapid yang dilakukan sendiri di rumah apakah itu akurat? Nah, itu bisa dibilang akurat, dan akurat atau tidaknya itu berdasarkan dia caranya ya. Mungkin kalau rapid antibody itu kalau di rumah sakit atau di lab itu kan dia ambil dari darah. Jadi artinya kalau misalnya rapid antibody yang di rumah itu mungkin kan dia tusuk dari ujung jari nih. Begitu tusuk darahnya keluar sedikit, terus dicek, dikiranya udah akurat nih negatif. Ternyata darahnya tidak cukup. Ternyata pengambilan sampelnya di hari-hari keberapa itu salah. Terus jadi sebenarnya oke, jika untuk screening, apakah untuk karyawannya per minggu kita mau istilahnya supaya kepatuhan karyawan itu enggak tetap melaksanakan 3M, artinya boleh dilakukan, tapi ya prosedurnya itu darahnya harus cukup pada hari yang tepat gitu. Jika ada kondisi karyawan yang menderita gejala dan sebagainya itu cepat harus diobatin. Jadi artinya kalau rapid atau swab antigen itu dilakukan sendiri itu pasti kurang akurat. Karena kenapa? Begitu kita masukkan sticknya itu kan, kita masuk udah merangsang, kita mau bersin, udah menimbulkan sakit itu pasti kita mundur. Pasti mundur. Terus kita cek itu negatif, padahal mungkin kalau diperiksa secara benar, cara metode pengambilan sampelnya itu bisa aja positif. Makanya bagusan jika memang ada gejala klinis dan sebagainya tetap hubungi dokter terdekat. Karena sekarang tidak mesti juga konsultasi via face to face, artinya telemedicine sudah banyak, Halodoc, aplikasi dan sebagainya itu udah bisa membantu dalam menegakkan diagnosa atau dalam mengobati. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan dari via Facebook atas nama Hasan Dokter. Dok, masker 3 ply medis yang kita pakai itu boleh pakai berapa lama dan boleh dicuci ulang tidak, Dok? Kalau dicuci ulang udah jelas pasti tidak boleh. Dipakai berapa lama itu tergantung. Kalau dipakai berapa lama itu tergantung, artinya kalau orang yang gampang keringat atau gampang meler, kecapnya banyak, itu 4 jam udah harus buang. Iya. Tapi kalau misalnya istilahnya kita pakai, habis itu kita di ruangan terbuka, kita buka tutup dan sebagainya, mungkin sehari 1 lah gitu. Tapi kalau udah keringatnya banyak dan udah basah atau kena air liur dan sebagainya, itu secepatnya harus dibuang karena daya filtrasinya udah menurun drastis. Yes. Masih layak pakai? Ya, benar. Baik, dokter, selanjutnya ada pertanyaan dari via Instagram atas nama Susan, dok. Apakah ada nomor HP yang bisa dihubungi untuk konsultasi secara langsung mengenai COVID-19, dok? Jadi sebenarnya nomor HP saya udah di-share ke tuh atau kemana-mana, katanya ke seluruh dunia. Jadi mungkin nanti selanjutnya komunikasi kita via call center aja. Artinya memang kita membutuhkan, kita juga ada dokter-dokter yang sangat-sangat bagus, artinya sangat-sangat friendly, bisa ditanya ininya. Jadi mungkin nanti yang mensortir itu mungkin dari call center. Karena kalau tiap hari kita langsung direct ke saya ini mungkin HP-nya udah hang. Baik, dokter, untuk menjawab pertanyaan selanjutnya masuk dari via Facebook dokter atas nama Sumiati. Pertanyaannya, COVID ada banyak jenisnya ya, dan salah satunya yang disebut COVID-19. Mungkin boleh Ya, benar. SARS-CoV-2 itu dia satu kumpulan satu apa sih namanya satu sebangsa virus itu. Jadi dia ada beberapa strain, beberapa subtype gitu. Jadi salah satunya virus COVID-19 itu karena di 2009 karena inilah 2019 ya kita dapat itu pertama sampelnya 2019 di China. Makanya disebut COVID-19. Instagram atas nama Happy Garden. Pertanyaan dokter, dok, gimana cara mengetahui jika anak bayi balita yang
Anak bayi atau balita? Pada anak yang terkena COVID, seharusnya dari segi gejalanya itu sama aja, tapi kebanyakan ya, itu bahkan dari sejak awal pandemi sampai sekarang itu diyakinin bukan anak yang menularkan ke orang tuanya. Jadi kebanyakan itu dari orang tuanya memang ada gejalanya. Memang ada gejalanya baru terkena anaknya. Karena di masa ini anak-anak satu tidak sekolah. Yang kedua juga tidak ada interaksi di luar. Nah, jadi hal seperti ini kadang benar seminggu atau 2 minggu yang lalu. Jadi satu anak bertamu nih ke rumah anak yang lain. Rupanya mamanya si anak ini positif. Jadi heboh lah, semua anak-anak yang ke sana itu semua datang ke klinik untuk rapid antigen. Ya hasilnya negatif. Sebenarnya itu juga tidak menjadi patokan diagnostiknya negatif, tapi tetap kita pantau dari gejala klinis anak ini tetap mengarah ke COVID itu tetap harus ada demam, harus ada nyeri tenggorokan, infeksi saluran pernafasan atas, batuk, dan nyeri sendi dan sebagainya. Itu gejalanya seperti orang dewasa. Tapi sangat jarang anak yang menularkan ke dewasa, kebanyakan dewasa yang menularkan ke anak. Sebenarnya mudah saja dokter mengetahuinya jika anak sudah ada rewel, sebenarnya sudah harus Bisa. Dan untuk vitamin untuk anak sendiri dokter di masa pandemi ini? Kalau vitamin untuk anak itu ya, saya pikir kalau vitamin C, vitamin D, zinc dan sebagainya itu udah harus wajib. Tapi lebih kepada orang tuanya sebagai mamanya itu lebih harus memperhatikan angka kecukupan gizinya. Karena kalau misalnya anaknya juga malas makan, dikasih suplemen segudang apapun itu nggak bakalan bisa memproteksi dia. Karena kan masih di masa dia pertumbuhan dan sebagainya, regenerasi sel, lalu untuk dia istilahnya untuk pencernaannya lancar dan sebagainya itu memang harus sangat diperhatikan oleh orang tua terutama ibu untuk gizinya, untuk pola makannya. Jadi suplementasi adalah sebagai tambahan, jika memang dari makanannya sudah lengkap, suplementasi untuk anak sebenarnya tidak perlu. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya dokter dari via Instagram atas nama Andika. Dok, mohon maaf, mohon ulang sekali lagi penjelasan mengenai gejala-gejala yang sudah terkena COVID-19 untuk kondisi para besar. Maksudnya? Untuk diulang lagi dokter, gejala-gejala yang sudah terkena COVID-19 untuk kondisi terbaru saat ini. Gejala-gejala COVID. Kalau gejala COVID sih dari sejak awal itu mungkin bisa kita lihat itu ini ya, saya langsung gejala sisanya mungkin kata dia ya. Maaf dokter, ini untuk dimohonkan diulang sekali lagi dokter, sebelumnya sudah kita bahas. Jadi gejala COVID itu ya enggak yang baru atau dan sebagainya, itu kelelahan. Terus juga susah bernafas, sakit sendi, sakit dada, gangguan penglihatan, batuk, kehilangan indera penciuman, pilek, sakit kepala, sakit tenggorokan, diare, itu aja sih. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, apa saja pengobatan yang diberikan oleh para dokter dan rumah sakit saat ini untuk pasien COVID-19, dok? Pengobatan yang diberikan oleh dokter di rumah sakit. Nah, jadi kalau untuk di rumah sakit itu untuk biasanya ya diutamakan untuk pasien yang sudah mengalami COVID itu derajat sedang ke berat. Jadi kalau dari pedoman tata laksana COVID ini untuk derajat ringan itu biasa isolasi mandiri di rumah, terapinya juga tidak spesifik yang sudah kita singgung juga dari tadi. Kalau untuk derajat sedang untuk dirujuk ke rumah sakit itu mungkin pengobatannya tetap sama vitamin C. Kalau kemarinnya awal-awalnya itu mungkin dikasih kloroquine atau hidroksikloroquine, tapi semenjak bulan 11 2020 itu hidroksikloroquine ini sudah tidak boleh dipakai sebagai emergency use karena lebih terbukti lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Makanya pada pasien tua atau pasien antar kelainan jantung dan sebagainya itu hidroksikloroquine sebenarnya tidak sangat tidak dianjurkan, tetapi baru di bulan 11 ini setelah mengalami pengamatan yang berlanjut itu baru dilihat itu sebenarnya hidroksikloroquine dan kloroquine bukannya ada yang bagus-bagus sekali, hebat-hebat kali sih, tidak ya. Lalu ada azitromisin, lalu ada kombinasi antivirus, lalu jika di rumah sakit itu mungkin sudah terjadi pengentalan darah, D-dimernya tinggi dan sebagainya, mungkin dikasih pengencer darah dan sebagainya. Lalu ada pengobatan simptomatis jika dia demam, sakit kepala dan sebagainya.
ada diare dan sebagainya, itu ada obat-obatan biasa dan mengobati komorbid serta komplikasi yang terjadi. Itu mungkin praktek di rumah sakit. Karena dari tadi menyinggung ada derajat tinggi atau rendah, ini ada masuk pertanyaan dari via Instagram dokter atas nama Susanti. Pertanyaannya, dok, apakah yang dimaksud dengan derajat tinggi atau rendah, dan jelaskan dokter. Kalau derajat ringan itu ya pada pasien itu dia gejalanya masih sebatas di saluran pernafasan atas, artinya mungkin cuman agak demamnya subfebril, terus ada juga nyeri otot, sakit kepala dan sebagainya. Tapi kalau udah masuk ke derajat sedang itu mungkin sudah ada sesak nafas, frekuensi nafasnya juga udah meningkat, terus juga sudah ada maksudnya gejala pemberat yang lain, apakah dia mungkin sudah terlalu nggak bisa makan atau juga sudah terlalu lemas dan sebagainya, sudah untuk menjalani aktivitas sehari-harinya sudah butuh tenaga tambahan. Jika pada dewasa atau pada anak itu mungkin dapat ditandai dengan dia retraks. Baik teman-teman, kembali lagi di acara di acara live talk show kesehatan mengenai COVID-19. Baik, akan saya lanjutkan untuk pertanyaan tadi dok, derajat tinggi yang rendah. Tadi sudah ya dokter. Baik, selanjutnya pertanyaan selanjutnya, dokter, vaksin apa saja yang akan masuk ke Indonesia dan yang sudah masuk, dan apa bedanya dokter? Jadi kalau vaksin yang sudah masuk ke Indonesia, kita juga udah dengar dari berita itu memang masih Sinovac. Artinya di semua negara itu memang berlomba-lomba untuk menemukan vaksin yang paling bagus. Secara garis besar terbagi atas dua, vaksin hidup, vaksin mati. Kalau vaksin hidup mungkin dari Pfizer sama Moderna itu dari mRNA. Lalu kalau vaksin DNA itu dari AstraZeneca, tapi penelitiannya sepertinya di stop karena menimbulkan reaksi neurologis. Lalu masih yang menjanjikan itu masih yang Sinovac. Artinya dari vaksin inaktif, vaksin mati. Jadi sejauh ini efikasinya itu berdasarkan laporan dari ini antara 55 sampai 60% ke atas. Jadi sudah bisa dibilang efektif. Sudah bisa dibilang aman ya dokter? Ya. Jadi vaksin yang baru masuk ke Indonesia itu vaksin Sinovac ya dok? Ya benar. Dokter, untuk vaksin Sinovac sendiri dokter, apakah itu aman dokter untuk digunakan? Aman. Jadi sejauh sampai saat ini juga udah disuntikan juga untuk ada penelitiannya juga di atas 60 tahun itu memang sudah aman dan terbukti memang keefektivitasannya itu udah di atas 60%. Jadi seperti yang saya bilang sejak awal itu, vaksin tujuan kita vaksin ini adalah menimbulkan herd immunity. Artinya kalau saya sih berpikir secara global, artinya gimana? Dari penduduk Indonesia 270 juta orang, 70% divaksin aja udah menimbulkan herd immunity kan. Jadi bagi siapa yang belum mendapat gak apa-apa, yang penting jatah 70% ini tervaksin, kita sudah timbul herd immunity. Makanya kecepatan produksi vaksin udah dijatahin sama pemerintah bahwasanya dalam 1 tahun itu penduduk 70% ini udah harus divaksin. Itu adalah menjadi suatu tantangan untuk sebelumnya sudah kita lakukan vaksinasi ini semua supaya dia tidak timbul strain baru yang lebih kejar-kejaran terhadap ketersediaan vaksin. Artinya kalau misalnya duluan timbul strain baru vaksinnya masuk, ini vaksin yang ada ini sudah tidak bisa lagi dipakai gitu. Baik dokter, masuk lagi pertanyaan masih mengenai vaksin dokter. Ini dari pertanyaan dari via Instagram atas nama Oki. Orang yang sudah divaksin, apakah benar itu hanya untuk orang-orang yang positif COVID, dokter? Maksudnya vaksin untuk orang positif COVID? Maksudnya gini dokter, orang yang sudah divaksin berarti orang yang positif COVID? Bukan, jadi mungkin pertanyaannya gini, apakah vaksin COVID ini boleh dilakukan pada pasien yang sudah positif COVID? Artinya kalau memungkinkan dia untuk memeriksakan antibodinya secara jumlahnya atau secara kuantitatifnya dia setelah kena
positif COVID itu antibodi yang terbentuk masih rendah, bisa saja terbuka kemungkinan dia memerlukan vaksin ulangan walaupun dia sudah kena COVID. Artinya jika vaksin ini kita berikan kepada dia, artinya kita menambah imunitas dia, menambah antibodi dia. Apakah vaksin ini boleh diberikan pada pasien yang pada pasien vaksin ini, artinya kalau misalnya dia udah kena COVID, apakah dia boleh? Boleh, jika memang ada pemeriksaan jumlah antibodinya kurang. Gitu. Oh, maaf dokter, ada ralat dari Oki itu sendiri. Sorry dokter, maksud saya adalah orang yang sehat sudah divaksin, berarti kalau tes swab menjadi positif COVID. Berarti kalau tes swab menjadi positif COVID? Enggak, jadi gini, mungkin kalau si Oki ini, jadi gini maksudnya, setelah kita vaksin itu terbentuk antibodi itu di dalam darah. Jadi dari tes swab itu jika dia bukan kena reinfeksi itu enggak bakalan positif, kecuali dia memang dari sejak awal dia udah ada positif PCR-nya. Jadi kalau misalnya dia vaksin, dia udah vaksin di dalam darahnya antibodinya ada ini, dari PCR-nya dia kalau positif berarti dia terjadi infeksi setelah vaksin, bukan disebabkan oleh vaksin. Terjadi infeksi karena antibodinya mungkin tidak cukup untuk menimbulkan, karena vaksinnya tidak cukup untuk menimbulkan antibodi, makanya dia di luar masih bisa terkena virus COVID-19 ini. Baik dokter, mengenai kabar yang beredar bahwa vaksin Sinovac ini tidak diperuntukkan untuk manula dokter, atau di atas 65 tahun. Ya benar, jadi dari guideline-nya itu ya, dari penelitian lanjutan ini mungkin sudah ada yang terbaru itu, jadi artinya dari sejak awal itu dari sejak awal dikeluarkannya vaksin itu kan masih istilahnya masih bingung nih, benar nggak kalau dikasih ke yang 60 tahun ini bisa menimbulkan antibodi dan sebagainya, karena usia manula itu kebanyakan sudah istilahnya immunosenescence. Artinya kenapa dia tidak divaksin, kenapa ada yang boleh vaksin, sebenarnya itu masih dalam tahap penelitian, dalam tahap pengamatan. Artinya jika pada manula yang sudah imun tubuhnya rendah, jika dimasukkan vaksin inaktif ini, artinya tubuhnya tidak dapat menimbulkan antibodinya, malah virus ini teraktifkan akibat imun dia yang rendah, malah dia bisa terinfeksi COVID. Artinya memang awalnya ini jatah vaksin yang ada itu diperuntukkan untuk masih yang usia reproduktif. Artinya kita jangan mengambil resiko dulu terhadap orang tua ini, masih dalam pengamatan apakah memang kedepannya ini tidak tertutup kemungkinan untuk mereka mendapat jatah vaksin. Baik dokter, apa tanggapan dokter untuk solusi penanganan pandemi COVID-19 sekarang ini dokter? Kalau secara global mungkin antara dua aja. Satu, tetap melaksanakan 3M sehingga virusnya ini makin lama makin melemah. Jadi kecenderungan dari awal kita lihat itu dari 10 orang di satu ruangan itu 9 kena, karena ada satu yang kena jadi 8 kena gitu. Jadi sekarang ini dari satu ruangan 10 sekarang mungkin 2, 3, 4 aja yang kena. Artinya virulensinya sudah mulai lemah. Viral loading dan sebagainya, imun tubuh, terus juga pengetahuan orang tentang COVID ini juga udah banyak dan sebagainya, tinggal mau nggak mau aja melaksanakan 3M ini, artinya sebenarnya semuanya sudah cukup mengerti. Jadi sebenarnya hal yang spesifik untuk mengakhiri pandemi ini ya selain vaksin adalah kepatuhan semua masyarakat untuk sama-sama melaksanakan protokol kesehatan yang dilakukan yang telah diterapkan oleh pemerintah. Hal inilah yang dapat menghilangkan pandemi. Baik dokter, terakhir dokter, saran dari dokter untuk masyarakat mengenai COVID-19 sebelum saya menutup acara ini dokter. Jadi pesan-pesan kepada masyarakat semua, pencegahan paling penting dengan 3M, tetap harus sabar-sabar, suatu saat pandemi ini akan berakhir, kita akan bisa bertatap muka seperti biasa tanpa menggunakan masker, tapi ini semua masih butuh proses, karena kita juga tidak dari semua negara juga masih, apalagi di musim dingin ini angka kejadian COVID terus saja meningkat, di Indonesia juga terus saja meningkat, jadi sabar-sabar. 3M itu memang sudah dibuat, itu memang di mana-mana dibawa
diingat terus, artinya hal itulah yang bisa membantu kita mengatasi pandemi ini. Lalu konsumsi vitamin, aktivitas yang dapat meningkatkan sistem imun seperti jemur matahari, suntikan vitamin, suplementasi mineral, olahraga, makanan bergizi. Lalu jika ada gejala, obatin dulu sendiri, misalnya dengan obat yang pereda gejala, misalnya sakit kepala, batuk, pilek dan sebagainya, minum obat dulu. 3 hari nggak sembuh, cari dokter. Cari dokter jika memang terindikasi ke COVID, mungkin bisa dilakukan pemeriksaan PCR dan sebagainya. Lalu jika positif, lanjutkan isolasi mandiri untuk gejala ringan sedang, artinya jangan boro-boro begitu positif langsung cari rumah sakit. Karena kenapa? Di rumah sakit satu, daya tampungnya juga sangat terbatas. Yang kedua juga kuman-kuman di rumah sakit, bakteri, jamur dan sebagainya itu pasti lebih banyak di rumah sakit ketimbang kita isolasi sendiri di rumah atau di fasilitas yang lain. Jadi makanya jangan terburu-buru, saya udah batuk dan sebagainya langsung mau masuk rumah sakit, jangan. Lalu jika gejala sedang atau berat dapat berobat ke rumah sakit baik untuk opname atau untuk dilakukan tindakan yang lebih lanjut. Baik dokter, terakhir dokter, karena antusias dari teman-teman kita di rumah, ada satu pertanyaan lagi dokter dari via Instagram atas nama Alivia Risanda. Dok, bagaimana kerja vaksin COVID-19 pada tubuh dan seberapa ampuh vaksin tersebut dalam melindungi diri dan bagaimana dok penularannya? Jadi kalau terutama vaksin Sinovac ini, dia kan vaksin inaktif, jadi begitu dia masuk ke dalam tubuh, proteinnya itu merangsang tubuh kita untuk membentuk antibodi terhadap protein yang inaktif itu. Jadi begitu kita terpapar dengan strain virus dan sebagainya, itu tubuh kita udah mengenali, oh ini karena udah pernah nih saya terjadi. Padahal dia sebenarnya kita masukkan yang inaktif, artinya kita udah ada proteksinya, antibodi yang terbentuk, begitu antigen atau virusnya masuk, dinetralisir oleh antibodi ini. Itu aja sih prinsip vaksin itu. Baik dokter, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari pandemi saat ini yaitu adalah tetap untuk jaga kesehatan, hindari keramaian, untuk lebih memutus mata rantai COVID-19 ini sendiri, yaitu kita harus tetap menggerakkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Lalu untuk tetap patuhi protokol-protokol kesehatan yang ada, selanjutnya ada yang ingin ditambahkan dokter? Mungkin sudah cukup dari saya. Terima kasih. Ucapan terima kasih saya akan sampaikan kepada dokter. Terima kasih dokter Risma Fiani atas waktunya pada hari ini. Selanjutnya terima kasih kepada pihak pendukung, yaitu MyPro Event Organizer, Sunshine Production, iPod Production, Cun Multimedia Rental, dan Infinite Production. Baik, sudah saatnya saya tutup acara live kita ini. Saya Jessica Fania undur diri, sampai bertemu di acara live selanjutnya. Life is a gift, life is a hope. Hidup adalah